Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide hantaran ya dari olahan tape singkong. Nanti kalau pas kita lebaran berkunjung ke keluarga, biar bisa bikin sendiri untuk hantarannya. Namanya bolen tape. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu juga aku akan siapkan 200 gram tape singkong. Ini yang sudah aku haluskan ya, dengan dipecek-pecek aja menggunakan sendok garpu. Nah, setelah margarinnya ini meleleh atau mencair, kemudian masukkan untuk tape singkong. Lalu tambahkan sejumput garam atau sesuai selera ya untuk tingkat keasinannya, sejumput vanili bubuk, dan juga 1 saset SKM atau susu kental manis. Selanjutnya juga di sini aku akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 1 sendok makan aja. Nah, ini supaya lebih cantik aku berikan pewarna kuning sedikit. Nah, masak hingga menjadi sedikit kalis. Lalu setelah itu angkat dan dinginkan. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja ya supaya tidak cepat gosong. Nah, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku sisihkan ya, aku biarkan dingin. Selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang, tambahkan 100 gram margarin. Lalu juga di sini aku akan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini untuk kulitnya nanti ya, untuk adonan kulit. Tambahkan juga dengan sejumput garam. Nah, ini akan aku aduk hingga menjadi berbulir. Oke, ini aku aduk manual aja menggunakan tangannya supaya lebih cepat menjadi berbulir. Nah, kalau sudah berbulir seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus ya, kemasan kecil, 1 butir kuning telur, lalu juga 1/4 sendok teh ragi roti atau ragi instan. Untuk mereknya bebas aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Nah, kemudian aduk atau campur hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku tambahkan 25 ml air atau kurang lebih 4 sendok makan ya. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, aduk hingga adonan ini bisa dipulung nantinya. Seperti ini. Oke, setelah itu akan aku tutup dan aku istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian untuk adonan ini akan aku bagi. Masing-masing beratnya kurang lebih 40 gram. Kemudian bentuk menjadi bulat-bulat seperti ini. Lalu juga untuk isiannya ya, tape yang tadi kita bikin sudah dingin juga akan aku bentuk bulat-bulat dengan berat masing-masing 15 gram.
Oke, selanjutnya ambil untuk bahan kulit. Ini akan aku pipihkan terlebih dahulu. Jadi dipipihkan, lalu nanti akan aku gulung ya, supaya nanti untuk kulit bolnya itu akan berlapis maksud aku. Nah, ini kita gulung seperti ini. Kemudian setelah itu aku pipihkan kembali. Jadi untuk menggulungnya di sini 2 kali nanti. Oke, setelah dipipihkan kemudian gulung kembali. Nah, setelah digulung 2 kali seperti ini ya, kemudian akan aku pipihkan kembali dan bagian tengahnya kita isi dengan isian tape tadi. Nah, ikuti ya seperti yang aku contohkan. Ini untuk di dalamnya akan aku berikan isian tape dan potongan keju. Nah, untuk kejunya letakkan aja di tengahnya tape. Oke, kemudian tutup aja dengan dilipat seperti ini ya, hingga tapenya tertutup rapat. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan seperti ini. Nah, ini tanpa dilipat kembali ya, aku ingin bentukannya yang lebar aja. Kemudian siapkan untuk loyang brownies kecil yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur tepung. Tapi ini aku alasi ya dengan menggunakan kertas baking paper. Jadi pengganti daripada kertas baking paper itu untuk loyangnya diolesi margarin tipis-tipis, kemudian dibaluri tepung tipis-tipis. Oke, kemudian aku ambil lagi untuk adonan, kemudian pipihkan lalu gulung. Setelah digulung kemudian nanti dipipihkan kembali, gulung kembali, jadi 2 kali ya untuk penggulungannya. Setelah digulung yang kedua kali baru dipipihkan dan diisi dengan bahan isian yaitu tape dan juga keju. Oke, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini walaupun kita tanpa menggunakan coarse fat ya, tapi tetap bisa berlapis untuk kulitnya. Jadi perhatikan ya tips-tips yang aku bagikan di sini. Oke, selanjutnya setelah digulung untuk yang kedua kali, kemudian pipihkan. Untuk memipihkannya itu diberdirikan terlebih dahulu ya untuk adonan yang digulung, baru ditekan ke bawah. Nah, ini aku pipihkan, kemudian setelah itu diberikan isian tape dan juga keju sama seperti tadi, lalu lipat aja, kemudian dirapikan ya. Ini pas banget ya jika nanti saat kalian lebaran berkunjung ke keluarga, bikin sendiri untuk hantarannya ya. Ini untuk di suhu ruangan. Bolen tape ini bisa bertahan sampai 4 hari, jadi aman buat kalian yang ingin dijadikan ide jualan hantaran maupun untuk hantaran keluarga saat lebaran nanti berkunjung ke saudara maupun teman ya. Nah, seperti ini lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian bagian permukaannya akan aku oles menggunakan 1 butir kuning telur. Ratakan ya, kemudian setelah merata aku taburi di bagian atasnya dengan keju parut. Nah, kalian jika suka juga boleh ya ditambahkan kembali dengan taburan mesis atau mungkin kismis. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, di sini untuk kejunya secukupnya aja ya. Kalau sudah, kemudian siap untuk dipanggang atau di oven. Tadi untuk ovennya sudah aku panaskan ya, 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, langsung saja ini akan aku oven untuk mengovennya selama 40 menit, api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin nanti akan kita pindahkan ya ke wadah. Jadi ini cantik banget jika kalian jadikan sebagai ide hantaran.
Nah, untuk wadahnya sendiri aku menggunakan wadah brownies, kue brownies maksud aku. Nah, seperti ini pas banget ya. Pastikan sudah benar-benar dingin jika ingin mengemas, dimasukkan ke dalam wadah supaya bolen tape ini bisa bertahan lama, tidak cepat jamuran tentunya. Nah, ini sisa satu ya tadi, dan aku akan coba, kalian bisa lihat sendiri untuk kulitnya itu berlapis walaupun kita tanpa menggunakan coarse fat ya. Nah, ini enak banget juga, rasanya unik dan juga tentunya menarik ya jika dijadikan sebagai buah tangan atau hantaran. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya buat sahabat aku semua yang di rumah yang ingin membuat hantaran untuk berkunjung nanti ke saudara ataupun teman kalian. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat hantaran bolen tape ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.